Halo, ketemu lagi dengan saya nih Kadek Sutini. Kali ini kita akan membahas tentang dilema etik dalam memberikan asuhan keperawatan. Pada video prinsip etika dalam memberikan asuhan keperawatan sudah saya sampaikan bahwa ada 8 prinsip etika keperawatan yang harus diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarganya. Namun dalam implementasinya akan banyak halangan dan rintangan yang akan dihadapi oleh perawat dalam menerapkan 8 prinsip etika tersebut. Hal ini muncul karena adanya dilema etik yang terjadi di tatanan nyata. Sebelum lanjut, mari kita bahas lebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan dilema etik. Dilema etik itu sendiri adalah suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral suatu tindakan, tetapi tidak dapat dilakukan keduanya secara bersamaan. Pada dilema etik ini akan sukar sekali menentukan mana yang benar, mana yang salah, sehingga seringkali hal tersebut dapat menimbulkan stres pada perawat. Karena sejatinya seorang perawat tahu apa yang harus dilakukan, namun banyak sekali rintangan untuk dapat melakukannya. Nilai-nilai, keyakinan, filosofi individu perawat memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan etik yang berkaitan dengan dilema etik, dan hal tersebut merupakan bagian dari tugas seorang perawat. Bandan 1990 secara umum menjelaskan permasalahan etik keperawatan yang ada pada dasarnya terdiri dari 5 jenis permasalahan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan permasalahan dilema etik satu persatu. Yang pertama dari kualitas melawan kuantitas hidup. Oke, penjelasan akan saya lengkapi dengan contoh sehingga mudah dimengerti. Yang pertama, kualitas melawan kuantitas hidup. Contohnya di sini mungkin diambil ketika seorang ibu meminta perawat untuk melepas semua selang yang dipasang pada anaknya yang berusia 17 tahun dan telah mengalami koma selama 10 hari. Dalam keadaan seperti ini, perawat menghadapi permasalahan tentang posisi apakah yang dimiliki dalam menentukan keputusan secara moral. Sebenarnya perawat berada pada posisi permasalahan kuantitas melawan kualitas hidup. Karena dalam kondisi ini keluarga pasien akan menanyakan apakah selang-selang yang dipasang pada hampir semua tubuh anaknya mampu mempertahankan anaknya tetap hidup atau bahkan sembuh. Permasalahan dilema etik berikutnya adalah kebebasan melawan penanganan dan pencegahan bahaya. Contohnya misalnya di sini seorang pasien berusia lanjut yang menolak untuk menggunakan sabuk pengaman sewaktu berjalan-jalan di lingkungan perawatan menggunakan kursi roda. Ia ingin duduk di atas kursi roda tanpa penghalang dan hambatan, sehingga dia menolak menggunakan sabuk pengaman pada kursi roda tersebut, padahal kondisi tubuhnya secara fisik sangat berisiko mengalami jatuh dari kursi roda. Pada situasi ini, perawat dihadapkan pada permasalahan upaya menjaga keselamatan pasien yang bertentangan dengan kebebasan pasien. Dilema etik yang lainnya pada kasus berkata secara jujur dan melawan berkata bohong. Contoh misalnya di sini, ketika seorang perawat yang mendapati teman kerjanya menggunakan narkotika dengan alasan meningkatkan vitalitas kerja karena sering dinas malam. Dalam posisi ini perawat tersebut berada pada masalah, apakah dia akan mengatakan ini secara terbuka kepada atasannya atau diam saja? Karena di sisi lain perawat pengguna tersebut atau rekan kerjanya mengancam bila dia menyampaikan informasi ini kepada orang lain, maka dia akan membeberkan privasi atau rahasia dari perawat tersebut. Dalam kondisi ini, perawat tersebut kebingungan menghadapi konflik. Apakah dia harus berkata jujur atau berkata bohong tentang kondisi atau perilaku yang keliru yang dilakukan oleh rekan kerjanya.
Dilema etik yang lain adalah keinginan terhadap pengetahuan yang bertentangan dengan falsafah agama, politik, ekonomi, dan ideologi. Contoh misalnya yang bisa diambil di sini adalah ketika seorang pasien yang memilih melakukan penghapusan dosa daripada berobat ke dokter. Hal ini tentunya merupakan masalah etik yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan falsafah agama. Secara pengetahuan, penghapusan dosa bukanlah terapi pengobatan, namun secara agama, penyakit mungkin saja timbul sebagai akibat dari banyaknya dosa yang telah diperbuat. Yang terakhir adalah terapi ilmiah konvensional melawan terapi coba-coba yang tidak ilmiah. Contoh yang bisa diambil di sini, misalnya sebagian masyarakat banyak melakukan tindakan untuk mengatasi nyeri dengan memanfaatkan daun-daunan tertentu sesuai dengan petunjuk dari sumber yang tidak terpercaya kebenarannya secara empiris. Selanjutnya muncul kepercayaan bahwa pada daun tersebut terdapat miang yang dapat melekat dan menghilangkan rasa nyeri bila dipukul-pukulkan pada bagian tubuh yang luka atau sakit. Padahal ada efek lain yang lebih berisiko seperti terjadinya iritasi akibat pukulan dari daun-daun tersebut atau bahkan infeksi karena daun-daun yang digunakan sebagai pengobatan atau terapi tidak bersifat bersih dan steril. Nah, itu beberapa contoh mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan dilema etik. Selanjutnya mari kita bahas tentang permasalahan etika dalam praktek keperawatan saat ini. Adapun permasalahan etika yang sering muncul banyak sekali, seperti misalnya berkata tidak jujur atau bohong, abortus, menghentikan pengobatan, menghentikan pemberian makanan dan minuman, eutanasia, transplantasi organ, serta beberapa permasalahan etik yang langsung berkaitan dengan praktek keperawatan itu sendiri. Nah, berikut beberapa contoh permasalahan etik yang berkaitan langsung dengan praktek keperawatan di lapangan kerja. Yang pertama misalnya konflik etik antara teman sejawat. Keperawatan pada dasarnya ditujukan untuk membantu pencapaian kesejahteraan pasien. Untuk dapat menilai pemenuhan kesejahteraan pasien, maka perawat harus mampu mengenal atau tanggap bila ada asuhan keperawatan yang buruk dan tidak bijak, serta berupaya untuk mengubah keadaan tersebut. Kondisi inilah yang sering kali menimbulkan konflik antara perawat sebagai pelaku, pemberi asuhan keperawatan, dan juga terhadap teman sejawat. Di lain pihak, perawat harus menjaga nama baik antara teman sejawat. Tetapi bila ada teman sejawat yang melakukan pelanggaran atau memberikan asuhan keperawatan yang buruk, maka hal ini perlu diselesaikan secara bijaksana. Contoh yang kedua adalah menghadapi penolakan pasien terhadap tindakan keperawatan atau pengobatan. Masalah ini sering juga terjadi, apalagi pada saat ini banyak bentuk-bentuk pengobatan sebagai alternatif tindakan serta berkembangnya teknologi yang memungkinkan untuk mencari jalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh pasien dan keluarganya. Penolakan pasien menerima pengobatan dapat saja terjadi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya pengetahuan, tuntutan untuk mendapatkan kesembuhan secara cepat, keuangan, sosial, rasa aman, nyaman, takut, cemas, dan lain sebagainya. Penolakan atas pengobatan dan tindakan asuhan keperawatan merupakan hak pasien dan merupakan hak autonomi pasien. Pasien berhak memilih, menolak segala bentuk tindakan yang mereka anggap tidak sesuai dengan dirinya, dan yang perlu dilakukan oleh perawat di sini adalah memfasilitasi kondisi ini sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan masalah lain yang lebih tidak etis lagi. Contoh berikutnya adalah masalah antara peran merawat dan mengobati. Berbagai teori telah dijelaskan bahwa secara formal peran perawat adalah memberikan asuhan keperawatan. Tapi dengan adanya berbagai faktor, sering kali peran perawat ini menjadi kabur dengan peran mengobati. Masalah antara peran sebagai perawat yang memberikan asuhan keperawatan dan sebagai tenaga kesehatan yang melakukan pengobatan banyak terjadi di Indonesia, utama oleh perawat-perawat yang ada di daerah yang merupakan
merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa pertentangan antara peran formal perawat dan pada kenyataan di lapangan sering timbul, dan ini bukan saja masalah nasional seperti di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara lain. Walaupun tidak diketahui oleh pemerintah, pertentangan ini mempunyai implikasi besar, sehingga tidak jarang banyak profesi perawat atau teman sejawat yang harus berurusan dengan hukum. Selanjutnya, contoh lain adalah berkata jujur atau tidak jujur. Di dalam memberikan asuhan keperawatan langsung, seringkali perawat tidak merasa bahwa saat itu perawat berkata tidak jujur. Padahal yang dilakukan oleh perawat adalah benar, sesuai dengan kaidah asuhan keperawatan. Nah, sebagai contoh misalnya, sering terjadi pada pasien yang terminal. Saat perawat diminta atau ditanya oleh pasien untuk menjelaskan tentang kondisi kesehatannya, perawat sering terpaksa menjawab, "Bapak, Ibu, kondisi Bapak Ibu baik-baik saja." Atau misalnya ketika melakukan tindakan injeksi untuk menghindari rasa takut, maka perawat berkata, "Bapak, Ibu, Adik, suntikan ini tidak sakit kok." Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk menyenangkan pasien agar lebih kooperatif dalam menerima asuhan keperawatan yang akan diberikan. Perawat tidak mau pasien tersebut sedih, sehingga kondisi secara psikologisnya terpuruk yang akan mempengaruhi kondisi fisiknya. Begitu juga pada pasien yang merasa tidak nyaman atau aman ketika menerima suatu tindakan keperawatan seperti injeksi atau suntikan. Dengan berkata-kata bahwa suntikan tersebut tidak sakit, berharap pasien menjadi tenang dan akhirnya mampu menerima intervensi yang akan diberikan demi meningkatkan status kesehatan pasien. Contoh lain adalah tanggung jawab terhadap peralatan dan barang. Dalam bahasa Indonesia ada dikenal istilah mengutil atau mencuri barang-barang yang sepele atau kecil. Sebagai contoh, ada pasien yang sudah meninggal. Dan setelah pasien meninggal, ada barang-barang berupa obat-obatan sisa yang belum dipakai oleh pasien. Perawat seenaknya membereskan obat-obat tersebut dan memasukkan dalam inventaris ruangan tanpa seizin keluarga pasien. Hal ini sering terjadi karena perawat merasa obat-obatan tersebut tidak ada artinya bagi pasien. Memang benar tidak ada artinya lagi bagi pasien karena pasien sudah meninggal. Tapi bagi keluarga mungkin hal itu lain. Yang penting pada kondisi ini sebenarnya adalah komunikasi dan informasi yang jelas terhadap keluarga pasien, dan izin dari keluarga pasien itu merupakan hal yang penting didapat oleh perawat. Karena walaupun bagaimana, keluarga harus tahu secara pasti untuk apa sih obat-obatan tersebut diambil. Dalam hal ini, perawat harus dapat memberikan penjelasan pada keluarga dan orang lain bahwa mengambil barang seperti kejadian tadi tidak etis dan tidak dibenarkan karena setiap tenaga kesehatan mempunyai tanggung jawab terhadap peralatan dan barang-barang di tempat kerja. Nah, selain itu, permasalahan etik yang terjadi juga dikarenakan pada dua kondisi sebagai berikut, yaitu malpraktek dan kelalaian. Apa sih yang dimaksud dengan malpraktek? Malpraktek didefinisikan sebagai kesalahan profesional atau kurangnya keterampilan yang tidak masuk akal. Bila dilihat dari apa yang saya sampaikan di atas tadi ya, maka malpraktek dapat terjadi karena tindakan yang disengaja atau intensional, seperti pada misconduct tertentu. Sedangkan kelalaian ya tidak sama dengan malpraktek, tetapi kelalaian tersebut dalam arti malpraktek bahwa malpraktek tidak selalu ada unsur kelalaian. Kelalaian adalah segala tindakan dilakukan dan dapat
melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian kepada orang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan kelalaian atau malpraktek keperawatan? Kelalaian praktek keperawatan adalah seorang perawat yang tidak mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim dipergunakan dalam merawat pasien atau yang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama. Nah, dalam upaya mendorong kemajuan profesional keperawatan yang paripurna, maka seorang perawat yang profesional dituntut untuk dapat menerapkan moral dan etika keperawatan ini dengan disertai komitmen yang kuat dalam mengembangkan peran profesional kita sebagai seorang perawat. Dengan demikian, perawat yang menerima tanggung jawab dapat melaksanakan asuhan keperawatan secara etis, profesional, dan paripurna. Sikap etis profesional ini berarti bekerja sesuai dengan standar, melaksanakan advokasi, penghormatan terhadap hak-hak pasien, dan menerapkan 8 prinsip etika dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pembahasan topik kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.